Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Budi Bintaro Indah yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias malam ini kita tidak dalam impian, sedang berada dalam sebuah kenyataan bahwa kita sudah masuk di hari pertama, malam pertama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya kesempatan hidup yang saat ini Allah berikan kepada kita belum tentu akan diberikan pada kita pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan di tahun ini akan menjadikan kita lebih baik untuk menjadikan diri kita orang yang selalu dalam takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, maknanya puasa dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Kalimat wahai dalam ayat ini itu panggilan sayang Allah kepada orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ketika kita dipanggil suruh berpuasa, hai orang beriman, sini pada puasa. Ketika kita berpuasa, kita pada intinya orang yang hadir kepada Allah. Sini ke masjid, datang semua, gitu. Kita besok berpuasa pada intinya orang yang siap hadir mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-sawmuni wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Maksudnya apa? Ternyata puasa ini dalam pendapat ulama melihat ayat dan hadis qudsi, kita melaksanakan puasa pada intinya seperti orang yang sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh yang hadir termasuk saya ini, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, bisakah puasa seperti menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Amin Allahumma. Makanya hadirin mohon maaf, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Malik. Allah perintahkan malaikat Ridwan, penjaga surga, diam. Kenapa? Surga tidak pernah berhias, tapi malam ini surga berhias. Ketika ditanya kenapa kau berhias wahai surga, termasuk penduduk surga hurul ain, bidadari yang ada di surga yang disiapkan, ternyata mereka
Untuk siapa mereka berhias? Untuk kita yang mau nyaut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil malaikat ribuan penjaga surga, buka pintu surga semuanya, dan mereka yang mau nyaut terhadap panggilan kata Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sengaja dibukakan pintu surga untuk kita. Karena kita niat puasa ini bukan niat nyari jabatan, bukan niat nyari kehormatan, bukan nyari kekuatan, bukan nyari titel, bukan nyari keberhasilan, tapi mencari sebuah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat penjaga neraka dipanggil sama Allah, malaikat pintu neraka. Termasuk malaikat ditugaskan turun ke bumi untuk mengikat setan. Siapa setan yang diikat? Mereka yang mau menahan haus, lapar, dahaga, emosi, marah, kebencian, dendam, sakit hati, saling bermusuhan, saling membenci, ikat semua. Siapa yang diikat? Setannya. Siapa yang mengikat? Allah melalui tancapan iman yang ada di hati kita. Kadang-kadang ada yang ngomong kan, setan orang diikat, buktinya jalan banyak yang rokok, berarti setannya pada berbimbang kemana-mana. Bukan begitu pemahamannya. Kita yang kuat diikat sama Allah dengan iman tadi itu. Ikatan iman lebih hebat dari ikatan tali yang besar. Karena dengan iman itu kita mampu menembus mihrab menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, ingat-ingat ini, puasa pada intinya sedang menghadap Allah. Puasa adalah amalan yang sangat pribadi kepada Allah. Sholat ada pahala 25 derajat, 27 derajat. Sholat Masjidil Haram ada pahala 100.000. Sholat di Masjid Nabawi ada pahala 1.000. Nengok orang sakit 70.000. Ya, semua ada nilai pahalanya. Tapi lihat hadis puasa, tidak ada satu pun hadis berbicara puasa ada nilai berapa jumlahnya. Kenapa begini? Karena puasa pada intinya sangat pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, hati-hati ketika Allah sedang menatap kita. Hati-hati kalau Allah sudah memanggil kita. Allah kasih choice biasanya. Seperti anak sekolah ujian, jawabannya A, B, C atau D. Apa choice-nya? Ada aja orang yang bikin mangkel. Di saat kita nimpali orang mangkel itu dan kita lawan dia, gagal kedekatan diri kita kepada Allah. Sama dengan kita ketika senang cewek. Sebelum dia jadi istri kita uji dia. Bukan gua yang paling ganteng, ada tangga gua loh, ganteng, kaya. Kata ceweknya mana? Nengok tampol ke cowoknya. Dulu bukan demen sama gua. Kita berpuasa ketika dihadapkan sama teman kita yang tidak suka dengan kita, memaki kita. Anggaplah itu ujian Allah. Kita benar-benar fokus sama Allah atau memperhatikan orang yang mencaci kita, apa orang yang membenci kita. Ketika kita layani dia, berarti kita sama saja nengok kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati ini. Ada hadis Nabi yang saya baca dalam kitabnya Syafir Nabi Al-Dunya. Siapa orangnya ketika berpuasa dia bohong, bau mulutnya busuk sehingga Allah tidak mau mendekat kepada. Kita berbohong 1 kali, 1 mil malaikat tidak mau dekat dengan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menipu orang lain, ketika kita mencaci orang lain, maka malaikat pun 1 mil lari dari kita. Bagaimana dengan Subhanahu wa ta'ala? Makanya hadirin lihat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khuluful famissa'i atyadu indallahi min rihil miski. Apa sebabnya ada hadis Nabi yang mengatakan sungguh bau busuknya mulut orang yang berpuasa lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan
harumnya minyak misik. Minyak misik itu harumnya keringatnya Rasul. Minyak misik paling tinggi kewangian dari sekian banyak wangi minyak misik. Tapi hebat dalam hadis ini, minyak misik harumnya kalah dengan bau mulut orang berpuasa. Maksudnya bukan berarti gigongan orang boleh gosok gigi, bukan berarti diem bau busuknya orang berpuasa, kemudian bau busuknya gak enak, kemudian disukai Allah. Bukan, dia diamnya karena taatnya kepada Allah. Saya gak mau bicara. Ketika pembicaraan saya ada yang menjatuhkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Makanya hadirin, Rasulullah menganjurkan mulai besar bismillah, mulai malam ini bismillah. Ketika ada orang yang mencoba menggoda yang Allah kirimkan kepada kita, menggoda iman kita, dia membenci kita, dia memaki kita, dia bikin kita jengkel, ucapkan dalam diri kita, saya puasa, saya sedang bersama Allah, saya sedang menjadi orang yang ingin dekat dengan Allah, saya ingin menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat orang yang berpuasa, kemudian dia tidak tergoda dengan apapun yang Allah sodorkan kepadanya. Janji Allah, ketika dia meminta kepada aku, akan aku kabulkan dia. Di saat dia meminta ampunanku, akan aku ampunkan dia. Apabila dia meminta apapun kebutuhannya, akan aku kabulkan semuanya. Hadirin, mulai malam ini yang punya hajat apapun minta kepada Allah. Ini dari mulai malam ini terus sampai Idul Fitri terbuka lebar. Apa yang kita minta kepada Allah, mungkin kita masuk dalam perintah Allah untuk melaksanakan puasa. Mintanya yang maksa kepada Allah, jangan menggantungkan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayakan bahwa Allah Maha Kuasa, percayakan Allah itu Maha Kaya, percayakan Allah itu Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang kita yang melemah, kalau kita dapat ampunan kagak ya. Kira-kira kalau minta haji dikasih orang yang madang, kadang-kadang madang, kadang-kadang orang ya, selalu kita selalu melemah. Jangan melemah. Dalam hadis Nabi dikatakan la tab'afu, janganlah kalian melemah di saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang terbaik yang dipanjatkan Rasulullah SAW di saat masuk suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, ampuni, Kau cinta mengampuni, ampuni aku ya Allah, ya Karim, wahai Zat yang Maha Mulia. Ada orang yang Ramadan mintanya tiket pulang kampung. Iya, kecil amat. Iya, kecil banget. Masa ampunan tiket sama pulang kampung ya? Kadang-kadang mobil harga gopek ya. Saya mintalah yang paling hebat, yang akan menjadikan kita kekal bahagia dunia sampai ke akhirat. Mulai kita hadir dunia di kuburan sampai yang kiamat sampai ketemu Allah di surga. Cari yang kekal, jangan mencari yang tidak kekal. Walaupun boleh meminta yang lain sifatnya dunia silakan, tapi dikutip dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika ada orang minta kepada Allah urusan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari akhirat. Alhamdulillah ini dari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit yang saya sampaikan, hanya sekedar mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah. Bisakah Ramadan ini mulut kita berhati-hati? Bisakah mata kita berhati-hati? Mari menjadi orang yang dicintai Allah dan belajar mencintai Allah. Ingat-ingat godaan di sekitar kita, ya. Ketika kita menjelekkan orang lain, kejebak kita. Ya, kadang-kadang otak kita dituhankan, dia salah. Kita bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini termasuk mediasi kita, alat kita, waktu kita
kesempatan kita untuk menghisab diri kita. Mudah-mudahan dengan hisab selama sebulan Allah mentakdirkan kita, hati kita halus, sama siapapun saya lembut, ya. Jadi orang yang selalu senang memberi, senang memuji, bukan sebaliknya, senang mengambil dan senang mengambil. Alhamdulillah. Ini baik. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamu